dari gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah sebuah hal yang pertama-tama didengungkan, dan gereja pertama-tama diisyaratkan untuk sebuah perkumpulan umat. Dan gereja pada awalnya tidak diperuntukkan adanya satu golongan, ya. Jadi hanya sebagai sebuah kumpulan umat, tidak sebagai sebuah golongan. Tetapi pada akhirnya gereja mengerucut menjadi sebuah, artinya menjadi sebuah golongan bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena di dalam gereja tidak ada lagi identitas kamu orang Kristen, aku orang Kristen, kamu bukan Kristen, aku bukan Kristen. Mari sama-sama sebelumnya kita akan buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. Saya minta Ibu Erlis untuk membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini adalah kegiatan yang terjadi pada saat rasul-rasul berkhotbah dan orang-orang percaya pertama yang berhasil mereka menangkan. Jadi ketika rasul-rasul melayani, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, kalau boleh saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertitik tolak dari ini kita sadar bahwa gereja bukan lagi golongan kelompok kecil, tapi gereja sudah menjadi sebuah golongan atau sebuah kelompok yang cukup besar. Dan pada waktu itu gereja dengan jumlah yang demikian itu sangat-sangat luar biasa. Karena dari murid-murid yang menerima kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu hanya ada beberapa murid saja. Sementara hasil daripada khotbah Petrus itu ada 3.000 orang. Ketika saya ke Israel beberapa tahun yang lalu, saya mencoba membayangkan, tetapi saya tidak bertemu tempat di mana murid-murid ini ketika dia berdoa dan bagaimana 3.000 orang itu dimenangkan. Saya tidak mendapatkan gambaran bagaimana 3.000 orang itu bisa dijamah oleh Tuhan. Karena pada saat ini keadaan daripada loteng Yerusalem, samping-sampingnya itu menjadi jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang hanya dilewati oleh orang untuk pergi ke satu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting, ya. Jika sebuah langkah awal yang dilakukan oleh murid-murid itu istilahnya mendobrak atau menghasilkan hal-hal yang luar biasa, artinya murid-murid sedang melakukan sesuatu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat, hal-hal yang nantinya akan membuat gereja Tuhan itu akan menjadi semakin besar. Nah, kita perhatikan hal yang pertama, umat yang dipanggil keluar menuju kepada terang Kristus. Jadi eklesia itu yang pertama adalah umat yang dipanggil kepada terang Kristus. Dan di sini yang menarik Bapak Ibu Saudara,
mereka yang percaya itu bukan hanya orang Yahudi setempat atau orang Yahudi kolot, tetapi orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem. Jadi pada saat peristiwa loteng Yerusalem ini, ada banyak orang-orang Yahudi dari luar Yahudi. Jadi istilahnya Yahudi diaspora, mereka yang diam di perantauan, dan mereka semuanya kembali pada saat mereka merayakan Paskah, karena mereka nanti juga akan memberikan persembahan. Dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana orang-orang Yahudi ini nanti dipakai oleh Tuhan di dalam hidupnya ketika mereka pulang. Mereka yang dari Ethiopia, mereka akan menjadi pemimpin di Ethiopia. Mereka yang dari Arab akan menjadi pemimpin di Arab. Mereka yang ada di kota-kota yang lain di Libya dan sebagainya, mereka akan menjadi pemimpin ketika mereka pulang. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kehadiran daripada orang-orang percaya ini di Yerusalem adalah untuk dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin gereja lokal di mana mereka nanti akan melayani. Kemudian yang kedua, gereja adalah tempat berkumpulnya umat Allah untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian yang ketiga, gereja adalah bangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi ini kita pahami bahwa gereja itu menjadi tempat berkumpulnya umat Allah untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Lalu yang ketiga, gereja adalah bangunan, adalah satu bangunan, satu yang terbentuk, yang dibuat oleh tangan manusia, di mana di sana umat Tuhan sama-sama berkumpul. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu tadi adalah pemahaman daripada gereja. Lalu kemudian yang berikutnya, gereja adalah sebagai umat Allah. Ya. Mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Kita baca dulu 1 Petrus ayat 18 dan 19. Satu Petrus 1 ayat 18 dan 19. Iya. Iya, luar biasa. Setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ditebus bukan dengan barang yang fana, ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi ditebus dengan darah yang amat mahal, darah yang kudus, darah yang suci, yaitu darah anak domba. Yesus Kristus merupakan yang menebus dosa-dosa kita, dan Yesus Kristus darahnya itu digambarkan sebagai darah anak domba. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas bukit Golgota, maka di sana darahnya tercurah, darahnya tertumpah untuk boleh menghapus setiap dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan orang yang sudah ditebus. Ya, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus. Ditebus bukan dengan darah yang fana, ditebus dengan darah yang mahal, yaitu lewat pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib. Mengapa darah Kristus mahal? Saudara-saudara, kalau mau diteliti kromosom
setiap laki-laki, setiap orang itu mempunyai kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Tetapi untuk darah Yesus itu hanya mempunyai kromosom laki-laki. Tidak ada kromosom wanita yang ada di dalam darah Kristus. Nah, ini menjadi sebuah hal yang membingungkan sebenarnya bagi sains, bagi teknologi. Karena setiap orang itu biasanya dia mempunyai kromosom laki-laki dan mempunyai kromosom wanita. Tetapi khusus untuk Yesus, dia hanya mempunyai kromosom laki-laki. Nah, ini sangat-sangat luar biasa, dan ini sangat-sangat menunjukkan sebagai profil daripada anak Allah. Yesus benar-benar berasal daripada Allah. Yesus benar-benar berasal dari Allah sendiri menjadi manusia. Nah, ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, mengingat bahwa kelahiran daripada Yesus itu bukan disebabkan oleh gen laki-laki dan gen perempuan, tetapi disebabkan oleh gen laki-laki, ya. Mungkin secara manusiawi hal ini tidak bisa terjadi hanya karena kasih daripada Tuhan. Hal ini bisa terjadi di mana Maria mengandung gen laki-laki daripada Yesus, dan pada waktunya Yesus dilahirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita mau melihat bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikuduskan, dipanggil, dan yang berseru kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat yang kedua, kita baca 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Ya, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus dinyatakan sebagai pemberi selamat, pemberi daripada keselamatan itu sendiri, menjadi Tuhan bagi kita dan bagi semua orang lain yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita boleh melihat bahwa Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita di segala tempat. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kembali sejenak di dalam perjalanan daripada bangsa Israel, jujur kalau kita mau melihat orang Israel itu adalah satu bangsa yang unik, karena mereka berasal dari Abraham, ya. Kalau kita berbicara mengenai Abraham, itu adalah sebuah suku bangsa dari Timur Tengah, dari Irak. Jadi orang-orang Israel ini mereka dibentuk oleh Tuhan lewat Abraham, melalui Abraham. Dan dari Abraham ini lahirlah bangsa Israel yang menjadi keturunan cikal bakal daripada umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ini adalah manusia yang lemah, adalah manusia yang kecil, manusia yang tidak berharga. Tetapi oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita dijadikan orang yang berharga, kita dijadikan orang yang mulia. Melalui apa? Kita percaya kepada Yesus. Satu hal yang ajaib menurut saya, kalau orang-orang Abraham, keturunan Abraham itu memperoleh kasih karunia Tuhan,
itu satu hal yang luar biasa. Dulu yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dulu yang tidak mengenal apa yang menjadi maksud Allah bagi kehidupannya, sekarang mengenal apa yang menjadi maksud bagi kehidupannya. Kalau kita mau melihat siapakah Bapak Abraham? Bapak Abraham itu satu kelompok masyarakat yang hidup di padang gurun. Kalau kita berbicara mengenai padang gurun, Bapak Ibu Saudara, maka di sana adalah masyarakat yang nomaden, yang berpindah-pindah tempat, ya. Seperti Abraham itu dia berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya dia tinggal di Kanaan. Dan itu ditunjukkan oleh Yakub ketika Yakub membawa keturunannya kepada Yusuf yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, ketika mereka menjadi sebuah bangsa, maka kita sadar bahwa yang ikut di dalam kehidupan Bapak Abraham tidak hanya Abraham dan keturunannya dan keluarganya, tetapi adalah orang-orang yang mengikut daripada Abraham sendiri. Jadi kalau boleh dibilang, asal mula daripada bangsa Israel ini adalah orang-orang yang memang dipanggil oleh Tuhan dan orang-orang yang mau hidupnya diserahkan kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu tidak hanya orang Israel yang keluar, tetapi bangsa-bangsa yang lain itu mereka juga ikut keluar. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan boleh memerdekakan umatnya, boleh membawa umatnya yang percaya kepadanya, tidak hanya satu umat, tetapi ada banyak umat daripada umat yang ada di dunia ini untuk boleh percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah pelajaran yang indah bagi kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita orang-orang percaya dikuduskan, dipanggil menjadi kudus dengan semua orang yang berseru kepada Yesus. Mari pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita adalah sebagai orang yang mestinya tidak masuk di dalam golongan daripada orang-orang Israel. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dipilih, kita nggak masuk golongan. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh menerima keselamatan itu. Biarlah keselamatan itu jangan kita pegang, tetapi keselamatan itu juga mau kita bawa, kita siarkan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ataupun mereka yang dulu sudah percaya, sekarang mereka tidak percaya, kita mau siarkan kembali supaya mereka juga mau kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan daripada bangsa Israel menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau boleh saya katakan, mereka benar-benar tidak mau terusik dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak mau dicampur adukan dengan bangsa yang lain. Mereka hanya mau orang Israel adalah untuk orang Israel. Sementara melalui Yesus Kristus, kita bangsa-bangsa yang lain boleh percaya kepadanya. Kita bangsa-bangsa yang lain boleh menyembah kepadanya. Ini adalah satu anugerah, ya. Satu anugerah. Setiap Natal itu merupakan satu anugerah. Kita ingat kembali anugerahnya Tuhan. Anugerah Tuhan itu apa? Yaitu keselamatan bagi semua umat Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita mau siarkan juga kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita bersama-sama dengan orang yang hari ini yang belum kita beritakan itu Injil, mereka juga boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan kita sekalian. Immanuel. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan ucapan syukur.